Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di program Tanya Ustadz. Dari FutureGate Media, bersama saya Maulana. Brother Filah, zaman sekarang kita dapat dengan mudah menemukan suara musik, nyanyian, dan lagu-lagu dengan beragam coraknya ada di sekitar kita. Ketika pergi naik angkot, ke pasar, di mall, bahkan tak jarang juga suaranya masuk hingga area sholat di dalamnya. Musik menjadi perkara biasa yang jadi bagian dari hidup kita. Sampai pada suatu hari saya diingatkan oleh seorang teman bahwa Islam melarang musik. Bahkan hal tersebut disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW yang tertuang dalam sebuah hadis. Kontan saja saya terkejut dan ingin mencari tahu lebih jelas mengenai perkara musik ini. Jangan-jangan apa yang saya yakini tentang bolehnya musik selama ini ternyata ada larangannya di dalam agama. Tak perlu pikir lama, saya pun bertanya kepada Ustadz Musa Mulyadi yang masih rutin menjadi narasumber program ini. Sekaligus berbagi jawabannya kepada brother semua, yang semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Perkara musik adalah perkara yang paling banyak diperdebatkan di akhir zaman di antara kaum muslimin, bahkan ke level penuntut ilmu, bahkan antara ulama satu dengan yang lainnya. Namun kita telah ketahui bahwasanya perbedaan pendapat itu harus memiliki tempat kembali. Tempat kembalinya adalah qala Allah qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ada hadis yang menyebutkan dengan sangat jelas bahwasanya musik itu haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Malik Al-Asy'ari, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Sungguh benar-benar akan ada di antara umatku ini orang-orang yang akan menghalalkan al-hira. Al-hira kata ulama perzinahan, faraj, kemaluan, zina maksudnya. Kemudian wal harir dan harir, sutra, wal khamra dan khamar, wal ma'azif dan ma'azif. Kalimat ma'azif di hadis inilah yang menjadi titik pendalilan ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai perkara yang akan dihalalkan oleh orang-orang di antara umat ini. Berarti menunjukkan kebalikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya sebagaimana Nabi mengharamkan khamar dan lain sebagainya. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh banyak ulama, oleh ahlinya, oleh pakarnya. Bahkan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Dari itu banyak ulama dari 4 mazhab mereka bersepakat atas haramnya alatul ma'azif, alat-alat musik, alat-alat untuk berjoget, alat-alat yang ditabuh dan lain sebagainya. Di hari ini masuk ke dalamnya gitar, piano, dan semuanya. Alat-alat tersebut masuk ke dalam hadis ini hukumnya haram. Alat ini hukumnya haram. Artinya memainkannya dan mendengarkannya dengan sengaja hukumnya haram. Subhanallah, musik dan alatnya ternyata haram ya. Dan sumbernya juga sahih. Selain hadis ini ada juga ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Lahwal hadits artinya di sini ghina. Sebagian mengatakan nyanyian, maksudnya adalah musik. Nah, ini 2 dalil utama di dalam syariat Islam yang mengatur masalah musik. Jadi tidak benar perkataan orang yang getol menyuarakan. Tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang dilarangnya musik. Bagi orang yang taat beragama, ingin beragama dengan baik, ingin menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan baik, maka sudah jelas sekali disebutkan hukumnya oleh para ulama, dia adalah haram dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Kalau memang musik dan alat-alatnya ternyata haram, maka alangkah baiknya kita berikan atau jual saja kepada orang lain.
Lumayan jika mendapat untung darinya. Kira-kira boleh tidak ya? Hehe. Barang-barang yang diharamkan di dalam syariat Islam maka haram juga untuk dikoleksi. Haram juga untuk dikoleksi karena mengoleksinya mau tidak mau dengan jalan jual beli. Sementara sesuatu yang diharamkan maka haram diperjualbelikan. Haram diperjualbelikan. Misalnya gitar, piano dan lain sebagainya tidak mungkin dia datang ke rumah seseorang dengan abrak-kedabrak begitu. Pasti dengan jalan ya dia beli. Nah, jika alat-alat seperti ini ada di rumah, maka hendaklah dia lenyapkan. Dengan merusaknya barangkali juga tidak masalah. Karena menghilangkan, menghanguskan barang yang diharamkan, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, bahkan dianjurkan. Kita teringat dengan sejarah dulu, ketika diharamkannya khamar, turun firman Allah, mengharamkan khamar, dan Nabi mengabarkan para sahabat, apa yang dilakukan para sahabat? Para sahabat menumpahkan khamar-khamar yang ada di bejana dan cawan-cawan mereka. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah semestinya seorang muslim membiarkannya di dalam rumah mereka. Karena di satu sisi dia bisa menjadi wasilah untuk jatuh kepada menggunakannya. Awalnya sering dilihat, kemudian datang kebosanan, datang galau, tangannya datang ke gitar itu, dia main gitar. Tangannya main ke piano itu dan main piano, jatuhlah dia ke perkara yang haram. Maka hendaklah kaum muslimin tidak menyimpan benda-benda yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dihanguskan atau ditanam atau dirusak, tidak ada masalah dalam hal itu, tidak masuk ke dalam larangan merusak di atas muka bumi. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada alat musik yang bisa ditemukan di rumah saya, sehingga tidak perlu menghancurkan atau membakarnya. Bagaimana dengan Brother Villa? Mudah-mudahan tidak menjadi dilema ya ketika menemukan alat musik di rumahnya. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita untuk istiqomah di atas jalan agama ini. Oh iya, di era digital begini, kita sebenarnya mudah menemukan aplikasi alat musik digital. Itu pun bisa kita masukkan ke dalam handphone dan laptop kita. Apa yang begitu juga jadi masalah ya Ustadz? Apa perlu handphone di rumah kita dibakar juga? Hehehe. Baik. Alat-alat yang bisa mengeluarkan suara musik seperti gitar, piano dan sebagainya, bentuknya digital, itu tidak termasuk ke dalam alatul ma'azif, karena bisa jadi alat itu fungsinya double, bisa untuk mengeluarkan bacaan Al-Quran, bisa mengeluarkan suara yang lain. Bentuk fisiknya bukan alat untuk bermain musik, bukan alat untuk bermain musik, tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang untuk diletakkan di rumah. Hal ini sama dengan handphone. Handphone kita itu bisa mengeluarkan suara apa saja, bisa mengeluarkan suara musik, bisa mengeluarkan suara apapun yang kita inginkan dengan hanya sekali pencet saja. Sama dengan alat yang tadi. Tapi apakah kemudian handphone menjadi haram ditaruh di rumah? Tentu tidak. Jadi barang yang memiliki dua fungsi, multifungsi, khususnya dalam masalah musik tadi ini tidak termasuk hal yang dilarang untuk diletakkan di rumah, asalkan dipergunakan sesuai dengan tujuan dari alat tersebut. Nah, berarti handphone tetap bisa kita taruh di rumah. Dan jika ada aplikasi musiknya, sebaiknya kita hapus saja deh ya. Sedemikian lengkapnya Islam mengatur urusan umatnya. Sampai-sampai alat musik pun diatur begini ya. Namun, apakah setiap alat musik itu diharamkan? Lalu, bagaimana kalau kita bersenandung atau bernyanyi-nyanyi? Karena terkadang kita kelepasan untuk bernyanyi sambil mandi di kamar mandi. Atau mengajak adik-adik kita bersenandung kala bermain bersama. Alat musikal
ada yang dibolehkan dalam syariat Islam, namanya ad-duf. Dia adalah alat rebana, semacam rebana yang digunakan oleh orang Arab dulu. Ya, dia memiliki satu sisi duf, sisinya sini berlubang, itu duf namanya, dipukul. Ini boleh hukumnya. Bahkan dianjurkan ketika pernikahan untuk membunyikannya. Yani Nabi SAW bersabda, "A'linu hadan nikah bid-duf." Umumkanlah pernikahan ini dengan duf. Sebagian ulama mengatakan hukumnya bahkan wajib, mesti harus, untuk menunjukkan itu adalah hari kegembiraan. Yani memeriahkan pernikahan dengan memukul duf. Duf itu tidak bisa kita pungkiri, dia adalah bagian dari alat musik. Kalau dalam kategori kata musik, bagian dari kata musik duf tersebut, itu yang dibolehkan. Dan ini sebagai pengganti dari musik-musik yang ada. Namun sayangnya tidak ada yang menghidupkan sunnah ini. Tidak ada yang menghidupkan sunnah ini, tidak ada yang berusaha membuat duf. Itulah yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian kedua, masalah bunyi. Ini masuknya ke nyanyian yang tanpa musik. Ini bernyanyi dan alat musik itu dua hal yang berbeda. Bernyanyi adalah mengeluarkan suara dengan irama tanpa diiringi oleh musik. Pada dasarnya hukumnya boleh. Boleh hukumnya dengan catatan bahwa isi nyanyiannya adalah nyanyian yang tidak mengandung hal-hal yang tercela seperti berlebihan kepada seseorang dalam masalah cinta, seperti di dalam nyanyiannya ada kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, seperti isi nyanyiannya adalah menjurus kepada zina. Itu diharamkan. Adapun nyanyian yang isinya adalah balanku ada 3, boleh hukumnya dengan nada. Tidak ada yang mengharamkannya. Dikatakan oleh ulama, nyanyian yang sunyi dari musik tergantung isinya. Jika isinya baik, maka boleh hukumnya. Jika kontennya buruk, jelek, menjurus kepada maksiat, hukumnya haram. Sama seperti ucapan biasa. Itu masalah menyanyi. Nah. Menarik ya. Ketika kita tahu bagaimana syariat mengatur perkara musik dan nyanyian ini. Pada dasarnya bermain musik dan menyanyi itu adalah keahlian khusus yang Allah berikan kepada manusia, yang tidak ada pada makhluk yang lain. Malaikat tidak ada ceritanya dalam hadis ataupun ayat dijelaskan dia bisa bernyanyi dan bermusik, tidak. Jin juga begitu, setan juga begitu. Kambing, sapi, binatang tidak ada tabiatnya diberikan keahlian main musik dan bernyanyi. Hanya manusia yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa melakukan itu, yaitu memainkan alat musik dan bernyanyi. Tapi Allah haramkan bermain musik itu sebagai ujian untuk manusia. Sebagai ujian untuk manusia. Dari itu, kemampuan dan bakat terpendam ini tidak boleh dilakukan kepada yang haram. Orang yang memiliki kemampuan khusus lebih dari rata-rata memainkan musik, hendaklah dia tidak mendekati hal itu. Karena itu merusak dirinya, merusak fitrah dirinya, dan merusak masa depannya juga. Dia harus menghindari juga terpengaruh untuk menjadi penyanyi. Apalagi sekarang ada banyak event-event dibuka oleh orang-orang untuk menjadi idol, menjadi idola. Hendaklah dia jauhi. Suaramu hendaklah gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Itu disitulah letak bakat kita letakkan. Di situ ada kisah, ada seorang artis di Yordania, pengikutnya sangat banyak, jutaan di sosmed. Kalau tidak salah namanya Adham Syarqawi. Dia bertaubat dari jadi penyanyi. Semua musik dan video nyanyinya dihapus di YouTube, dia tinggalkan hanya 1-2 untuk nanti, karena video itu terkait dengan iklan yang tidak boleh dia hapus. Bisa dilihat di sosmed betapa teguhnya iman artis ini. Dia hijrah, dia tinggalkan gemerlapnya dunia, dia tinggalkan semua itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau sudah terjun ke dunia seperti itu, musik dan menyanyi, akan banyak perkara-perkara yang harus dia relakan, tidak bisa untuk konsisten untuk menunggang prinsipnya. Misalnya perempuan
Mau tidak mau dia penyanyi, dia dituntut untuk berpakaian yang bagus, berpakaian yang aduhai. Hal itu tidak mungkin dia pertahankan. Yang ini tidak mau memakai itu nggak mungkin. Kontraknya sudah seperti itu. Hanya rusaklah kehidupannya. Seperti itu seterusnya. Allahu a'lam. Selalu ada hikmah di balik aturan syariat Islam. Agama yang kita yakini, kini, hingga akhir hayat nanti. Seandainya memang kita memiliki hasrat dan bakat terhadap musik dan nyanyian, semoga dapat mengalihkannya ke perkara lain yang tidak dilarang. Dan jika hal ini memang ujian, agar kita dapat melaluinya, serta diganjar pahala di akhirat kelak. Selain itu, dalam keseharian, kita juga dapat berusaha untuk menghindari haramnya musik dan hiburan sejenis. Ada dua perkara yang harus kita bedakan dengan dalam masalah mendengarkan musik ini. Pertama adalah menyengaja mengkondisikan diri untuk menikmati musik. Dihidupkan handphonenya, dia aktifkan headsetnya dan dinikmati musik itu sendiri. Atau dia datang ke tempat konser dengan tujuan dia ingin menikmati musik dan konser tersebut. Ini jelas haram hukumnya, karena motivasinya memang dari awal dia ingin mendengarkan, ingin menikmati musik. Itu yang diharamkan. Yang kedua adalah kita mendengarkan musik tanpa disengaja. Misalnya kita pergi ke mall, kita pergi ke tempat pusat perbelanjaan, atau kita pergi ke pasar, di mana tempat-tempat tersebut tidak bisa dihindari lagi di dalamnya suara musik. Hal ini tetap boleh hukumnya kita datang ke tempat itu, dan musik yang mampir ke telinga kita tidak masuk kepada yang diharamkan. Karena dasar awalnya bukan datang ke situ untuk mendengarkan musik. Dia hanya lewat saja, bukan menikmatinya. Dan ini bisa kita buktikan kalau kita pergi ke tempat pusat perbelanjaan, ada banyak musik. Musik A, musik B, musik C. Apakah kita menjadi tertarik mendengarnya? Tidak. Karena tidak ada unsur untuk menikmatinya, tidak ada. Hanya lewat begitu saja. Hanya lewat begitu saja. Jadi yang diharamkan itu adalah yang pertama, sengaja menikmati musik tersebut. Itu yang diharamkan. Nah. Alhamdulillah ya Brother Filah, kita memang perlu bertanya kepada ustadz dan ahli ilmu terkait permasalahan yang belum kita pahami. Termasuk dalam perkara musik yang mudah ditemukan dalam keseharian kita. Baik. Lepas dari musik ini tidak mudah. Terlebih kita berada di lingkungan yang semua orang menikmati musik. Kita berada di lingkungan orang-orang yang belum mengerti hukum dari musik itu sendiri. Di antara mereka ada yang mengatakan boleh dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita ingin menjaga diri kita yang seperti itu? Ini tidak lain, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayah, yakni supaya bisa meninggalkan menikmati musik, mendengarkan musik tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah dengan mengganti kekosongan waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Karena biasanya mendengar musik ini datang ketika waktu luang, waktu lelah, waktu galau. Dia ingin hibur dirinya sendiri, akhirnya dia dengar musik. Kita ganti ini dengan hal yang lain yang lebih positif, seperti berolahraga atau membaca buku. Kita perhatikan di perpustakaan umum itu dilarang bersuara, musik tidak ada di situ. Kenapa coba? Karena butuh manusia ketenangan. Tidak selamanya musik itu adalah kenikmatan. Bising. Kita lihat bagaimana keadaan orang sekarang. Mobil, dia duduk di mobilnya full musik. Ke rumahnya musik. Mau tidur musik. Bangun musik. Restoran musik. Musik 24 jam. Lalu kapan dia ingin tenang? Kapan dia beri ruang untuk dirinya untuk tenang? Itu dalil yang paling nyampak di perpustakaan. Dilarang musik, dilarang ribut di situ karena butuh konsentrasi, butuh ketenangan. Nah, itu yang kita ingat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan musik orang yang bahagia. Ketika dia merasa sempit dadanya,
galau, sedih, ada masalah, pelariannya bukan musik, tapi ketenangan yang bisa membuatnya tenang, yakni dengan zikir kepada Allah. Kita tahu ayatnya dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tahuilah sungguhnya zikir kepada Allah menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Belum ada dalil secara fisik dan apalagi ayat bahwasanya musik dan nyanyian itu menenteramkan hati. Justru malah penyanyinya banyak bunuh diri. Pulang dari konser bukannya tenang, malah bisa terbunuh di jalan, terhipnotis, dan lain sebagainya. Tidak ada ketenangan dalam dirinya. Nah, ini nasihat untuk kita semua agar kita bisa terhindar dari kecanduan dengan musik. Dan ingat, produksi musik ini sangat banyak. Ada jutaan musik, ada jutaan lagu dan nyanyian telah dibuat di dunia. Waktu Anda akan habis hanya untuk mendengarkan itu jika Anda perturutkan hawa nafsu Anda. Ingatlah bahwasanya kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketenangan hati kita dengan tidak membiasakannya mendengar hal-hal yang buruk, termasuk di dalamnya adalah musik. Demikian, wallahu a'lam. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari episode Tanya Ustadz kali ini. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk bertemu kembali di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda tentang permasalahan di sekitar kita. Saya Maulana beserta tim FG Media mohon undur diri. Wallahu waliyul taufik wassadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.